calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Santo Thomas Medan. Di video kali ini saya akan mengadakan percakapan singkat dengan rekan sejawat saya, tentunya dari SMA yang sama dengan Bu Eli, ya, di mana beliau merupakan guru ekonomi yang ada di sekolah. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Bapak gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, semoga sangat baik ya. Bu Eli, di sini kita akan mengadakan sedikit percakapan observasi, di mana nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi kepada ibu yang nantinya di saat ibu ada mengadakan pembelajaran berlangsung. Kira-kira bisa ya Bu ya, di matematika sebenarnya ya. Oh ya Bu, di sini juga nanti saya akan menyampaikan bahwasanya pada saat kegiatan observasi berlangsung nanti, Ibu Eli boleh melakukan tetap ya pembelajaran yang seperti biasanya, seperti apa modulnya. Nah, tapi saya juga harus memberitahukan bahwasanya ada tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mengetahui dan bagaimana proses mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran nanti yang dilakukan. Mengapa saya pilih untuk percakapan observasi ini, yaitu untuk mengetahui persiapan ibu juga. Semoga kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilakukan berlangsung ya sesuai dengan harapan. Oh ya Bu Eli, di sini saya ada sedikit menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung persiapan-persiapan yang dilakukan ke depan. Ya, kira-kira Ibu materi pelajaran apa, topik nanti yang akan Ibu sampaikan di kegiatan tersebut? Untuk topik materinya itu sistem upah. Sistem upah ya Pak? Ya, sistem upah dengan tujuan pembelajaran bagaimana nanti siswa mampu menganalisis sistem upah itu sendiri. Kemudian bagaimana siswa juga mampu mengidentifikasi apa saja jenis-jenis dari upah itu sendiri. Dan nanti bagaimana mereka itu mengetahui berapa sih upah minimum di setiap provinsi terdapat. Berarti nanti kira-kira tujuan pembelajaran ada 3 ya. Nah, untuk kesiapan daripada pengembangan sendiri, kira-kira nanti apa harapannya? Nah, untuk pengembangannya saya fokus kepada bagaimana penilaian pengetahuan dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Oh, berarti nanti pengembangannya nanti terfokus ke bidang pengetahuan kognitif dan psikomotorik keterampilannya. Iya. Oke, kira-kira Bu bisa nggak Ibu jelaskan itu strategi-strategi apa yang nanti Ibu terapkan, misalkan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, sama metode pembelajaran seperti itu. Untuk strategi pembelajaran sendiri nanti dia metode Diferensiasi. Ya, kemudian nanti akan dibagikan kelompok berdasarkan keterampilan dan pengetahuannya. Nah, kalau untuk model pembelajaran sendiri itu PBL. Problem sebenarnya ya. Nah, nanti mereka juga akan ada diskusi kelompok dan juga ada tanya jawab dan kemudian terakhir ada evaluasi. Baik, berarti nanti kegiatan observasi yang saya lakukan itu ada di kelas 11 sampai 9 di les ke-56 ya untuk Sabtu lusa gitu ya. Oke, satu nanti setelah kegiatan itu berlangsung ya di kemudian harinya izin Bu nanti kita bertemu kembali untuk kegiatan pasca observasi begitu. Nah, di mana nanti pada kegiatan pasca observasi ini saya tidak lagi sendiri melainkan didampingi rekan daripada sesama penggerak begitu ya. Boleh ya? Oke. Semoga Bu nanti dari persiapannya ya kemudian strategi yang akan dilakukan harapannya berjalan dengan baik gitu, dan kita juga tentu dalam keadaan sehat. Oke, sampai ketemu lagi Bu nanti di kegiatan observasi ya dalam kelas Ibu, kemudian nanti kita ada lagi di kegiatan terakhir yaitu pasca operasi. Demikian dulu ya Bu ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bu ya Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kayaknya ceria kali kalian ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ini? Kenapa dia? Nggak tahu. Izin. Oke, sehat kalian semua kan? Sehat. Sudah makan? Belum. Kalau belum nanti kita makan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa kita pagi ini dipimpin oleh Jonathan. Silakan Jonathan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kan? Kita itu patut menjunjung rasa nasionalisme kita. Maka sebelum kita mulai belajar, tadi kita sudah mulai berdoa. Kita menyanyikan lagu nasional yang dipandu oleh teman kita Lea. Silakan Lea. Teman-teman. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Oke, terima kasih Lea. Oke, nah, terima kasih. Nah, sebelumnya kita sudah bersama apa kira-kira? Saya masih ingat, ya silakan kalian. Jadi sebelumnya dan teman-teman sekalian kita belajar mengenai sistem pengupahan di Indonesia dan membandingkan upah minimum provinsi di Jawa Barat dan ini tentang apa dampaknya terhadap penerapan UMP tersebut. Oke, apa upah itu kira-kira? Ada yang masih ingat apa itu upah? Ya silakan. Hak pekerja atau buruh yang diterima dan menyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Oke, ada yang sudah punya upah nih sebagai seorang siswa kalian sudah punya upah? Atau ada yang sudah bekerja misalnya, bekerja untuk saya, mungkin dia sebagai apa ya, pegawai coffee shop misalnya, atau mungkin pegawai apa lagi? Sebagai seorang siswa ada nggak sih pekerjaannya kira-kira? Banyak. Kalian sebagai siswa apa sih tugas kalian kira-kira? Maka kali ini kita akan membahas tentang yang namanya upah, ya kan? Nah, nanti kalian akan saya bagi ke dalam kelompok untuk membahas LKPD 1, yaitu membandingkan, ya, membandingkan yang namanya upah minimum di suatu provinsi dan juga upah minimum kota atau kabupaten. Jadi dengan begitu, ya, kalian bisa menganalisis jenis upah yang sering diterapkan di Indonesia seperti apa. Berarti kalian yang lain silakan duduk sama teman kelompoknya. Kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD satunya, maka silakan kalian perhatikan lembar LKPD kalian, ya, dan perhatikan presentasi kelompok 6. Silakan kelompok 6. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak. Nah, hari ini yang akan kami bahas adalah upah minimum provinsi atau UMP Jawa Tengah dan juga Kalimantan Timur. Nah, yang pertama yaitu tentang perbandingan UMP dari dua provinsi ini akan dijelaskan oleh Kristi. Baik, di sini kami mengambil dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Yang pertama kami mengambil UMP Jawa Tengah yaitu di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang diumumkan kalau Jawa Tengah itu pada tahun 2023 memperoleh UMP-nya itu sebesar Rp1.958.169.000. Nah, UMP Jawa Tengah ini dinyatakan naik sebesar 8,1%, yaitu sekitar 145.234.000 dibanding UMP Jawa Tengah pada tahun 2022. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Silakan Claudia. Ya baik, terima kasih. Saya Claudia dari kelompok 4 ingin bertanya, kalau misalnya ada seorang yang bekerja di suatu perusahaan, terus perusahaan itu nggak ngasih gaji sesuai dengan UMR, apakah perusahaan itu dapat
sanksi apa yang didapatkan dari perusahaan itu. Terima kasih. Sudah bisa dimengerti pertanyaannya ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Jocelyn, silakan. Nama saya Jocelyn dari kelompok 4. Tadi di awal kalian ada menyinggung kalau UMR sama UMS itu tidak diberlakukan lagi sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Saya ingin bertanya, adakah faktor di luar dari peraturan Kementerian Tenaga Kerja itu yang membuat UMR sama UMS ini tidak diberlakukan lagi sehingga diganti sama UMP sama UMK? Terus tadi juga Leoni ada menjelaskan tentang faktor. Saya ingin bertanya secara rinci bagaimana faktor politik dan sosial terhadap UMP tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Dona. Baik, terima kasih. Saya Dona dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi pada bagian UMP, pada penjelasan Glory Arta yang Jawa Tengah itu kan para pemimpin kan menganggap bahwa mereka ini menggaji karyawannya dengan gaji PMR 2 juta ini tinggi. Nah itu kenapa para pemimpin ini bilang bahwa dengan gaji segitu itu tinggi? Padahal kan emang angkanya yang lagi naik juga. Selanjutnya silakan kepada Grace. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Grace Stefani dari kelompok 5. Nah, saya mau tanya, kan kalau misalnya dalam kondisi tertentu seperti pekerjanya itu nggak mau kerja, malas-malasan dan segala macamnya itu, si pemilik tempat pekerjaan ini atau si pengusaha ini kan berhak ya untuk memotong gaji ataupun tidak memberikan gaji penuh kepada karyawan yang malas tersebut. Tetapi kan ada kondisi di mana karyawan yang harus tetap dibayarkan gajinya oleh pengusaha. Tolong dong kalian jelasin dalam kondisi apa saja si pengusaha itu boleh membayarkan gaji. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Keisha. Saya Keisha dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, jadi apakah penetapan UMP di Kalimantan Timur dan di Jawa Tengah ini berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran pada daerah tersebut? Terima kasih. Oke, sesi 1 di close ya, ada 10 pertanyaan. Nanti mereka jawab. Jika ada waktu dan kesempatan nanti dibuka di sesi 2. Ya, baik, terima kasih atas waktu teman-teman. Kami di sini kelompok 6 akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah teman-teman berikan kepada kami. Nah, untuk pertanyaan pertama yang diberikan oleh Dona, nah kami akan menjawab pertanyaan Dona, di mana Dona menanyakan bahwa mengapa sih perusahaan-perusahaan itu menganggap bahwa kenaikan UMP 4,02% tahun 2024 di Jawa Tengah itu dianggap tinggi karena mereka harus memberikan gaji minimum kepada karyawannya sebanyak 2.036.000. Nah, itu kan pertanyaannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Grace kelompok 2 yang tadi ditanyakan, apakah perusahaan wajib membayarkan upah pekerjaannya itu sesuai dengan UMP dan adakah kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat perusahaan itu membayar upahnya, tetapi pekerjaannya ini dalam kondisi tertentu, misalnya malas-malasan atau sakit gitu. Oke, nah tadi sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian oleh kelompok 6. Nah, sekarang coba kita dengarkan kesimpulan dari teman kita Royan. Apa yang kamu dapat simpulkan dari presentasi tentang perbandingan UMP dari Jawa Tengah dengan Kalimantan? Silakan. Baik Ibu dan teman-teman, jadi yang dapat saya simpulkan tentang perbandingan upah minimum provinsi di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur ialah bahwa upah minimum provinsi di Jawa Tengah lebih kecil daripada upah minimum provinsi yang ada di Kalimantan Timur. Upah minimum provinsi di Jawa Tengah hanya berkisar di angka 1,90 atau hampir 2 juta. Sedangkan upah minimum di Kalimantan Timur berkisar di angka 3,20 juta. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini bisa terjadi karena pertama, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda, kebijakan pemerintah, produktivitas kerja, tingkat kemampuan badan usaha. Oke, nah tadi kamu sudah mendengarkan perbandingan tentang UMP Jawa Tengah dengan Kalimantan Timur, ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh teman kita Royan. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah menyaksikan presentasi teman kamu belajar hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Happy, senang, kemudian dapat melakukan
Selamat siang semua, wahai guru hebat di Indonesia. Salam bertemu kembali di video saya untuk kegiatan pasca observasi. Di sini masih dengan guru yang sama bersama Bu Eli, namun ditambahkan dengan rekan guru penggerak berikutnya, yaitu ada dampingi oleh Pak Bujomo. Ya, gimana kabarnya Bu Eli? Mas? Puji Tuhan sehat Pak. Sehat luar biasa Ibu ya. Untuk pertemuan pasca observasi ini ya, jadi ada rekan guru penggerak juga di sini, sama Pak Budi ya. Izin di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait observasi yang sudah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu begitu ya. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Setelah saya lakukan observasi terkait strategi dan model pembelajaran yang dilakukan di kelas. Rasanya ya jujur ya Pak, agak sedikit canggung gitu ya, karena kan diperhatikan gitu ya. Gitu ya. Ya. Hal yang lumrah sih ya, karena mungkin ada yang memantau begitu ya. Puji Tuhan juga yang saya lihat di situ Ibu bisa mengeksekusi kegiatan tersebut dengan strategi, model dan metode pembelajaran yang lakukan tersebut ya. Kira-kira untuk pengembangan materinya itu yang difokuskan semalam itu apa dulu supaya Pak Budi juga mengulang kembali? Ya sesuai dengan yang saya katakan sebelum observasi ya Pak, metode pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berorientasi kepada pengetahuan dan keterampilan siswa. Jadi dengan memperhatikan metode, model, strategi pembelajaran di dalam kelas juga. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira ini menurut pandangan Ibu, sejauh mana kira-kira pengembangan yang Ibu lakukan itu berhasil atau tidaknya dibandingkan sebelumnya Ibu mengajar secara konvensional seperti itu? Jadi sepanjang kegiatan pembelajaran berlangsung memang keterampilan dan pengetahuan siswa itu sudah terlihat, cuman tetap masih ada siswa yang belum kelihatan bagaimana pengetahuan dan keterampilannya, walaupun udah saya terapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kira-kira Ibu bisa mendeskripsikan singkat itu apa yang menyebabkan anak itu masih ditemukan siswa yang kurang aktif di strategi yang Ibu lakukan? Memang lebih dominan adalah siswa yang lebih minat dalam belajar, mereka yang lebih aktif dalam pembelajaran. Tapi masih ada memang siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, yang mungkin kurang serius atau mungkin adalah hal-hal yang lain yang dia tidak tertarik pada metode pembelajaran itu. Jadi untuk ke depan kalau misalkan ada permasalahan yang sama ini Ibu sudah bisa menemukan solusinya bagaimana? Mungkin bisa saya terapkan, mungkin strategi saya mungkin lebih intervensi mungkin Pak, atau mungkin saya bisa menerapkan video-video pembelajaran dari internet, mungkin seperti itu kira-kira Pak, supaya bisa menarik minat belajar siswa lagi. Oh begitu. Berarti untuk setiap masalah yang Ibu dapat di lapangan semalam, Ibu sudah bisa menemukan solusinya begitu kira-kira ya. Kira-kira eksekusi untuk berikutnya atau tindak lanjutnya apa rencana? Rencananya kalau bisa minggu depan Pak, tapi pelan-pelan. Oh gitu ya. Dilakukan ya Pak. Ya, harapannya semoga nanti Ibu berhasil begitu ya menerapkan strategi, metode dan model pembelajaran yang relevan supaya anak-anak itu belajar itu ya diberikan dekatkan begitu kira-kira ya Bu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk percakapan kali ini. Di sini juga karena saya didampingi oleh Pak Budi sebagai rekan guru penggerak juga. Ya, di sini juga saya berikan kesempatan untuk Pak Budi untuk memberikan arahan atau tambahan kritikan terkait observasi yang saya lakukan beserta dengan Ibu Eli. Silakan Pak Budi. Baik, saya rasa dari pembicaraan Pak Leon dengan Bu Eli tadi, saya sudah menangkap bahwa ada permasalahan-permasalahan yang terpecahkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eli. Artinya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Leon menurut saya sangat bagus untuk pengembangan dan pemecahan masalah yang ditemukan oleh Pak Leon tadi. Jadi saya harap kegiatan seperti ini memang bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru dengan sesama rekan guru harus bisa saling mendukung, memberikan arahan dan masukan
Bisa juga memberikan coaching antar sesama guru supaya tercipta lingkungan belajar yang lebih efektif dan lebih menarik dalam sekolah masing-masing. Itu saja Pak Leon, saya rasa proses coaching ini berhasil dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi buat arahannya, masukannya ya untuk percakapan-percakapan yang kita lakukan hari ini, dan semoga kedepannya juga saya tetap bersedia ya memberikan waktu sebagai coach bagi rekan guru yang ada di sekolah ya, agar terjadi lingkungan belajar mengajar yang lebih menangkap ke depan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Budi. Terima kasih Bu Eli untuk hari ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Demikian untuk alur supervisi akademik yang kami lakukan untuk tugas aksi nyata modul 2.2 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak.